Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi. Dan pagi hari ini kita akan bahas dampak fiskal bagi pembangunan di Provinsi Jambi, khususnya jalan dan jembatan. Dan hari ini kita langsung ngobrol sama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bang Ivan Wirata. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi jembatan dan dampak fiskal di Provinsi Jambi, langsung aja kita tanya. Bang, selamat pagi Bang Ivan. Pagi. Apa kabar pagi ini Bang? Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Amin. Semangat. Amin. Bang, mungkin boleh jelasin Bang, dengan kondisi fiskal saat ini dan dampaknya apa sih Bang untuk pembangunan Provinsi Jambi Bang, terkait efisiensi juga Bang ya? Jadi gini loh ya, jadi masalah persoalan ruang fiskal kita sangat sempit ini dengan adanya pertama ada Impres nomor 1 tahun 2025 ya, artinya ada efisiensi. Yang kedua Impres nomor 2 itu semua dana-dana transfer itu digunakan untuk program ketahanan pangan, makanan gizi gratis, sudah itu untuk penanganan stunting, dan juga dalam rangka mendukung ketahanan energi. Jadi artinya bahwa kondisi APBD kita itu pasti turun. Kalau kita lihat bahwa APBD kita ini mulai dari tahun 2023 itu sampai angka di atas 5 triliun, yang kemudian turun lagi angkanya menjadi 4,5, dan sekarang turun menjadi 3,8 ya triliun. Ini apalagi ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang ini diwajibkan untuk belanja pegawai itu harus 30%, yang kemudian sebagai mandatori ya, belanja infrastruktur itu di angka 40%, yang kemudian termasuk mandatori di pendidikan 20%, dan kesehatan 10%, dan kemudian untuk inspektorat pengawasan itu kan tidak salah saya 0,6%. Jadi kita ini udah diatur oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Artinya apa? Kita untuk memperjuangkan belanja modal ataupun belanja infrastruktur, apalagi kita tahu kondisi existing jalan kita sekarang, bahwa waktu saya zaman Kadis PU itu kemantapan jalan itu udah 75%, itu di tahun 2013 ya. Nah, sekarang jalan mantap kita kan panjangnya 1183,787 km, yang mana persentase jalan mantap kita di angka 71,62. Itu mantap posisi Bang ya? Posisi mantap. Artinya apa yang definisi mantap? Itu kondisi baik dengan sedang. Artinya kalau kita lihat jalan itu beraspal, hitam, udah pakai median, ada di cat putih atau kuning, nah itu artinya itu udah posisi baik. Yang kemudian di bawah itu sedang. Jadi kalau jumlah panjang baik dengan sedang itu adalah jalan mantap. Kalau jalannya rusak ringan, rusak berat itu tidak mantap. Nah, yang posisi tidak mantap sekarang jalan provinsi itu sekitar 28,38%. Itu yang tidak mantap misalnya, Iya. yang kondisinya rusak berat apa ringan itu Bang yang tidak mantap itu? Rusak ringan dan rusak berat itu harus direkonstruksi. Nah, inilah yang terjadi tingkat kecelakaan yang tinggi itu di saat jalan posisinya yang rusak berat tadi, yang membuat distribusi ataupun aksesibilitas terganggu, ya kan? Aktivitas terganggu, ya, aktivitas semua juga, ya, apalagi kita menuju sarana pelayanan dasar, umpamanya ke sekolah,
begitu juga ke daerah-daerah pertumbuhan ekonomi, rumah sakit. Artinya kita menginginkan bahwa Jambi Mantap ini harus 2029 nih kalau bisa minimal tuh 90%. Sudah bagus Bang ya. Kondisi mantap tinggal 10% lah. Karena apa? Ruang fiskal kita yang sangat sempit tadi. Dan perlu kita uraikan. 11 kabupaten kota ini mana sih yang paling tinggi kondisi tidak mantapnya? Yang rusak berat. Nah, jadi dari 11 kabupaten kota itu peringkat pertama, atau kalau di sini statusnya itu kita buat prioritas utama. Berarti parah harus diprioritaskan. Kenapa? Tadi kan kita dianggap 71,62. Berarti kalau yang paling tinggi itu tidak mantapnya itu adalah Sorolangun, ya. Berapa persen itu, Bang? Mantapnya 53,39, tidak mantapnya 46. Tinggi juga. Hampir 50%. Kalau hampir 50% itu untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang harusnya 39, aksesibilitas itu kan kalau 1 km per jam itu harus 60 km per jam ya, 1 kilo. Ternyata kalau umpama 50% jalan rusak berat, bagaimana kita mengangkut barang? Mungkin berdampak kepada ongkos yang nanti berdampak kepada nilai tukar petani kan. Berarti cost-nya lebih besar lagi berarti. Apanya? Cost jalan rusak otomatis pengiriman barang juga Ya, ongkosnya lebih mahal gitu loh. Artinya kan masyarakat dirugikan kalau dengan, padahal mereka bayar pajak, ya kan, bayar balik nama, BNKB, kan istilahnya masyarakat ini selalu memberikan kontribusi untuk pembangunan jalan itu melalui pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar bermotor, kan, pajak balik nama, ya kan, kendaraan bermotor. Itu kan kontribusi-kontribusi rakyat untuk membangun infrastruktur jalan. Nah, itu satu. Yang nomor dua, itu Tanjung Jabung Timur. Nah, Tanjung Jabung Timur itu panjang jalannya 101,436 kilo. Itu yang jalan mantap cuman ada 47. Kalau di persentasenya 46,57%. Itu bagus Bang ya. Mantap Bang ya. Mantapnya, tidak mantapnya 53. Artinya lebih tinggi tidak mantapnya daripada mantapnya. Ya, berarti peringkat pertama itu adalah Tanjab Timur. Makanya dari dulu ingatlah kita, ada ambulan yang meninggal gara-gara tingkat kerusakan jalannya tidak mantapnya tinggi. Akhirnya di situ artinya jalannya juga rusak berat. Akhirnya masyarakat juga macet total, ambulan tidak bisa motong, dan juga angkut-angkutan sawit yang sampai busuk, kan artinya masyarakat dirugikan. Ekonomi masyarakat. Tapi ini cukup menarik Bang yang kita bahas terkait jalan dampak ini bagi perekonomian Provinsi Jambi. Namun kita tahan setelah jeda berikut Bang. Oke. Ya saudara, kita lanjut lagi obrolan kita bersama Bang Ivan Wirata, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Beliau sudah menjelaskan kondisi jalan di Provinsi Jambi, ada yang mantap dan tidak mantap. Dan
langsung lagi kita tanya, Bang, tadi juga cukup menarik Bang, dari 11 kabupaten kota itu sudah Bang sebutin 2 kabupaten, Sarawangun dan Tanjung Jabung Timur, kondisi jalan tidak mantap Bang ya. Lebih tinggi tidak mantapnya dari... Mungkin boleh jelasin lagi sih Bang, dampaknya terus kabupaten mana aja sih Bang yang ada di Provinsi Jambi, kan ada 11 kabupaten kota, boleh disampaikan sih Bang? Jadi ya saya perlu sampaikan ya saya kadang-kadang posisi saya ini ya bisa jadi karena mantan kepala dinas PU, ya kan udah cukup lama ya di dinas PU, sekarang jadi wakil ketua DPR. Artinya fungsi saya sekarang tuh bagaimana anggaran itu tepat anggaran, tepat guna, tepat sasaran. Jadi dengan kondisi fiskal kita yang sulit ini, yang kemudian kita ada kewajiban untuk belanja modal, belanja infrastruktur 40%, betul-betul hati-hati kita untuk artinya menyetujui ya usulan mulai dari RKPD-nya, nanti mulai pembahasan KUA PPAS-nya, itu betul-betul apalagi nanti ya mana yang skala prioritas. Makanya kita lihat juga dari segi tadi yang tidak mantap tinggi itu di situ apa produksi apa aja yang perlu, itu kan ada di jangan sampai merugikan para petani. Nah, maka tadi ada 2 ya. Pertama sekali adalah Tanjung Timur, yang kedua adalah Sarawangun. Yang ketiga itu posisi ada di kabupaten yang tidak mantapnya tinggi, itu adalah di Tebo ya, Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo itu panjang jalannya 166 ya, yang mantap itu 110 kilo, berarti ada sisa 56 kilo tidak mantap, 66,4% mantap, dan tidak mantapnya 33,60%. Itu Tebo ya, artinya perlu percepatan. Tadi kan saya bagi tuh prioritas tinggi, yang kedua perlu percepatan, yang prioritas utama perlu percepatan, yang kemudian prioritas tinggi, yang kemudian ada cukup mantap, ada juga mantap penuh, ada juga mantap, gitu loh. Klasifikasi ada Bang ya? Ya artinya kan gini, kalau di kota ini, kota Jambi itu mantap ya, posisinya 88,84, hampir 90%, itu dikatakan panjang jalannya 54,755, itu jalan mantapnya 48,83 kilo. Yang kemudian tidak mantap sekitar 6,1 kilo, itu sekitar 11,16%. Yang kemudian Muara Bungo. Muara Bungo ini juga Pak Bupati, karena dia sangat minta betul itu bahwa ruas yang menuju Lingkar, yang menuju bandara, karena dia kan dapat penambahan landasan pacu ya. Nah, tapi akses jalan menuju situ juga banyak tinggi juga, rusak berat tinggi. Makanya kita nanti yang begitu-begitu itu juga menjadi skala prioritas, karena tujuan kita dengan membangun perlu percepatan tadi supaya mendukung tadi pertumbuhan ekonomi yang kita Jambi kan posisi di 5,1 sekian persen ya kan, sedangkan nasional itu kan targetnya 2029 itu kan di angka 8%. Jadi kita harus punya kontribusi, salah satu kemantapan jalan ini menjadi tolak ukur gitu. Gitulah. Artinya kemudian kita lihat juga Tanjung Jabung Barat itu posisi 76,2%, karena dia pernah dapat multi-S kan. Berarti 76 itu sudah 76 ya, dikatakan lumayan lah, artinya cukup mantap lah. Tapi kalau Muara Jambi karena pernah dapat multi-S ya kan, artinya kemantapan jalan juga cukup tinggi, yang kemudian dia dapat lagi anggaran dari impres jalan daerah itu Simpang Ahok sampai Pramuka,
Makanya Kabupaten Muara Jambi panjang jalan 147,098, kondisi mantapnya 86,36%. Makanya dengan prioritas tinggi tadi, kita harus, kalau ruang fiskal kita sempit, maka kita usulkan, kebetulan kita ada komisi, anggota DPR Komisi 5, Pak Edi Poranto dan Pak Bakri, ya kita doakan beliau sehat. Ini juga berjuang untuk supaya impres jalan daerah membantu dari APBN untuk meningkatkan tadi supaya prioritas-prioritas tertinggi itu bisa menjadi jalan cukup mantap tadi. Berarti boleh dibilang kondisi mantap ini, jadi kita prioritas utama dulu gimana, misalnya terutama untuk akses ekonomi dan pertanian juga, berarti diutamakan. Akses ke bandara, akses ke rumah sakit. Kita dampak yang kita rasakan ya, jalan Simpang Ahok sampai Pramuka itu kan luas provinsi itu. Itu dulu kita cuma mampu target waktu itu baru kemantapan jalan di angka 40%. Setelah dibantu impres jalan daerah, sekarang 1%. Nah, bayangkan masyarakat di Sungai Gelam, daerah Pramuka itu, aturan kos di Unja sana, tapi karena jaraknya, jalannya bagus, ya kan tidak perlu lagi. Nah, itulah artinya multiplier effect dengan adanya peningkatan jalan, kemantapan jalan di angka di atas 90%. Kita pengen seluruh panjang jalan 1183,787 ini target di 2000 habisnya Pak Gubernur minimal 90%. Berarti target 2030 itu jalan sudah mantap lah posisinya. Itu minimal berapa persen itu, Bang? Ya kalau tadi umpamanya posisinya 76, dia kan harus ngejar 14% lagi, atau ya sekitar 80, ya kan 85 atau 85% harus dikejar. Iya, berarti berapa 15%? Rata-rata aja kita hitung. Contoh, ini kita jalan provinsi sekitar 335 ya kilo lagi, ya 335 kilo lagi, itu yang kondisi tidak mantap. Rata-rata aja 5 miliar aja kita tangani. Per tahun Kan hampir ya kita operasi lah, kan 1 triliun lebih. Nah, kalau 1 triliun lebih kita bagi, sekarang tahun berapa? 2026. 2026, berarti 2027 bagi aja sekitar 300 miliar. Nah, berarti di Bina Marga harus dalam rangka meningkat tadi belanja infrastruktur, berarti, Bang, ya? Belanja infrastruktur 40%, ya wajib 300 miliar rata-rata sampai tahun 2029 untuk supaya indeks kinerja utama dari SKPD mencapai 900% mantap tercapai. Bang, obrolan kita cukup menarik, Bang, terkait jalan ini. Mungkin kita tahan setelah jeda berikut, Bang. Ya, saudara, obrolan kita cukup menarik sama Bang Ipan. Banyak kondisi-kondisi jalan yang mantap, tidak mantap yang ada di Provinsi Jambi. Dan itu juga berdampak terhadap perekonomian warga, dan selain itu juga kos biaya pengiriman juga cukup tinggi dengan lambatnya kondisi jalan. Dan Bang, boleh ditambah lagi sih, Bang, yang menjelasin dampak-dampak jalan rusak itu kan cukup ini ya. Terus apa penyebabnya, terus apa sih yang didorong oleh DPRD Provinsi agar jalan yang kurang mantap ini bisa mantap di tahun 2029 sampai 2030 sih, Bang? Jadi gini, makanya dengan kondisi ruang fiskal kita sempit, pertama strategi DPR selaku 3 fungsi ya, fungsi pengawasan, fungsi budgeting,
sudah tuh membuat peraturan daerah atau legislasi. Di posisi budgeting, makanya kita minta Pak Gubernur bersama SKPD dan OPD-nya, ya termasuk TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, itu betul-betul mencarikan anggaran potensi-potensi untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah. Kita lihat yang nama Pak Gubernur Kang Deddy KDM, itu dia berkomitmen pajak kendaraan bermotor, itu kan potensi kita kan lumayan tinggi itu, pajak kendaraan bermotor. Tapi kita belum mencapai target. Umpama kita target harus bisa dari pajak kendaraan bermotor itu penagihan yang objek pajak itu, orang yang wajib bayar pajak itu, harusnya targetnya kita harus bisa terkejar sekarang mungkin sekitar 60% dari orang punya kendaraan. Kalau ini kita ya kolaborasikan, kita instrumen yang bagian UPTD penagih Hansatnya, yang kemarin sekarang kan pajak opsen udah bagi hasil dengan kabupaten, artinya kabupaten juga ikut berperan, maka dipentingkan kolaborasi untuk mencapai target 90% gitu loh. Kalau ini artinya kerja keras pemerintah dan artinya kolaborasinya dengan pihak kabupaten untuk ngejar target ini, artinya pajak kendaraan bermotor kan bisa di angka 1 triliun lebih nanti. Jambah PAD juga bisa di jalan juga, Bang. Kalau itu namanya ruang fiskal kita, maka kita ini katakan ruang fiskal kita kalau di bawah 5 triliun itu direndah. Kalau yang dikatakan sedang itu di atas 5 triliun kan gitu loh. Nah, itu baru dikatakan ruang fiskal kita ya lapang itu. Jadi kalau APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah, pendapatannya banyak dulu baru kita belanja. Nah, ini kalau kita besar pasak daripada tiang itu namanya defisit. Nah, maka kita harus kerja keras. Untuk apa? Supaya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 40% infrastruktur kita terkejar. Yang kedua, kita lihat juga bagaimana pegawai-pegawai honor yang paruh waktu, yang menjadi penuh waktu, yang hampir 6.000 yang harus kita agar itu kan harusnya 30% belanja pegawai. Kalau kita terapkan 30% sesuai undang-undang itu, kasihan kan? Artinya kita mengurangi posisi kan di 40% lebih sekarang. Belanja pegawai kita tuh di 40% lebih sekarang. Harusnya 40% untuk belanja infrastruktur, sekarang terbalik untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu harus 30%. Artinya apa? Mengurangi 10% untuk membangun infrastruktur. Nah, makanya ada potensi-potensi pendapatan. PI, partisipasi interest 10%. Ya, Permen SDM nomor 37 tahun 2016 dengan Permen SDM nomor 1 tahun 2025. Jelas. Imigrasi itu, Bang. Iya. K3S memberikan PI 10% kepada BUMD itu menjadi dividen. Itu menambah fiskal. Sampai sekarang itu kan belum jelas itu kapan PI 10% itu. Artinya kalau dia cepat prosesnya, apalagi kalau PI-nya 10% kan. Ini kan ada nego lagi. Katanya pihak gubernur minta tawar-tawaran. Padahal Petrocina ini udah 30 tahun loh dia menggarap minyak kita nih. Di Jambi. Nah, sedangkan permen itu dari tahun 2016 kan. Ya, Bok, ya dihitung dari 2023 kok. Artinya berlaku mundur. Ini kita membayar untuk tahun ini aja masih bernegosiasi tidak mau 10%. Nah, itu yang menurut saya dengan kondisi kami 20M itu ya, itu gunanya untuk bantu belut dong, rumah sakit dong, yang obatnya masih banyak terutang, ya. Kadang-kadang infus itu, stok infus, pen, untuk itu gara-gara kita
punya utang. Makanya kemarin VI itu kita proyeksikan 20 miliar untuk bantu, aturannya 40 miliar, 20 miliar untuk bantu utang di rumah sakit. Nah, sekarang itu proyeksinya pakai VI, besok duitnya APBD perubahan tidak ada. Artinya tadi infrastruktur jalan nanti direkomposing lagi, dikurangi lagi. Aturan target kita mantapnya sekian persen, kurang lagi nanti ini. Ini yang menjadi pemikiran kami. Yang kemudian ada potensi pendapatan kita dari DBH batubara. Yang target RKAB-nya kita harusnya di 35 juta metrik ton, dan kita masih punya sekitar 40 juta metrik ton yang bisa DBH-nya di atas 1 triliun. Tapi ternyata berapa? Sekarang cuma 7 juta metrik ton. Kurang berarti Bang? Ya kurang lagi dong. Nah, bagaimana lagi duit yang itu kita harapkan untuk membantu membangun kemantapan jalan? Karena jalan ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, konektivitas, menyalurkan distribusi ke tempat, ya baik ke perkebunan, baik ke pelabuhan dan macam. Ini kan aksesibilitas sangat penting itu. Nah, itu yang kita harus bekerja keras lah pemerintah. Nah. Itu mungkin Bang, DPM mungkin sebagai menyetujui nanti itu daerah-daerah mana aja sih Bang di prioritas utama sih Bang untuk jalan yang utama sih untuk penyuplai barang sama akses yang dilalui. Ya contoh ini, kita lihat ke Sorolangun. Sorolangun kan batu bara ya, yang kemudian juga punya perkebunan, yang kemudian Merangin kita juga lihat bahwa ada emas, ya ada luas perkebunan juga, dan juga punya teh dan lain-lain. Ini kan harus jalannya kan harus dalam kondisi mantap di atas hampir 90% lah ke depan. Nah, Sorolangun itu diperlukan sekitar 387, miliar. Merangin itu diperlukan 279,3 miliar. Itu kita capai 90% loh, belum 100% loh. Tanjung Jabung Timur kita 261 miliar. Tebo itu 244. Bungo 127. Kalau digabung secara global berapa Bang dari daerah kabupaten yang total semua kita harus estimasi total 1,564 triliun. Satu tahun. Bahkan sampai ya harus kita sampai 2029 itu 30. Nah, kalau dibagi aja 1,5 triliun dibagi 2027, 28, 29, artinya 3 tahun, berarti kan 500 miliar. Zaman saya Kadis PU Bina Marga tuh 600 miliar. Karena waktu itu ya tidak ada mandatori yang harus lebih kita ke infrastruktur tadi. Kalau sekarang memang ada yang wajib kita anggarkan gitu loh. Bang, mungkin sebelum waktu juga memisahkan, kita mungkin boleh closing dari Abang sih Bang untuk pemerintah daerah Bang. Ya, artinya kita ya pengen menyampaikan lah kepada pihak eksekutif pemerintah daerah. Pertama, potensi-potensi pendapatan kita tadi ada dari DBH, yang kemudian dari optimalisasi pendapatan asli daerah, kita juga maksimalkan pajak air permukaan, yang kemudian kita maksimalkan PI ini segera terrealisasi. Begitu juga RKAB-nya dari batu bara ini ya jalan khusus juga harus cepat selesai, ataupun kita punya pemikiran ya transformasi kita optimalkan lewat jalur sungai, ini juga menambah ruang fiskal kita, ataupun yang lagi hampir tren ini ya jalur kereta. Karena kita lihat kan sumber daya bahan bakarnya kan batu bara. Artinya kita tidak perlu lagi batu bara ini harus keluar kan, dimanfaatkan kita punya sendiri. Nanti transportasi angkutan seluruh sumber daya alam kita, baik dari
Merangin, Bungo, karena hampir 60% wilayah kita wilayah agak rendah. Artinya kalau untuk visible lah untuk jalan kereta api. Tapi kalau dari sekarang tidak punya punya strategis untuk memasukkan di RPJM, yang kedua kita harus masukkan ke proyek strategi nasional, kondisi sekarang lah. Artinya kan ada RPJM 2021 sampai 2026. Nanti kalau 2026 sampai 2031 kita udah mulai dong punya mimpi besar bahwa ujung Jabung kita perjuangkan karena situ outlet interland menuju Batam. Yang kedua kan, yang kemudian ya akses jalan untuk mencapai 90% kita butuh dana yang cukup tinggi. Dengan optimal semua, saya rasa APBD kita bisa angka 6 triliun. Mungkin kita bisa menjaga jalan kita ya kondisi di atas 90% mantap. Karena APBN itu rata-rata dia menjaga jalan di atas 90%. Nah, kalau kita kan timpang 15%. Selisihnya jalan nasional dengan jalan provinsi. Padahal untuk menghubung ke tempat kan kita melewati ya ke produksi ataupun ke daerah perkebunan atau ke ini kan melewati jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Apalagi seluruh kemantapan jalan di kabupaten itu rata-rata di bawah 50%. Nah, makanya ini kan sangat sangat prihatin. Tapi kalau kita maksimalkan tadi pajak kendaraan bermotor, BNKB, balik nama, kalau bisa seluruh kendaraan-kendaraan ya transportasi batu bara itu kalau bisa plat BH semua, berarti akan menambah ruang fiskal kita. Mungkin itulah yang saya sampaikan kepada pihak eksekutif. Potensi ada, ya, sumber daya alam kita kaya, cuman tinggal strategi. Kalau bicara investasi, Jambi investasinya cukup besar. Artinya lebih lebih besar dari rencana. Investasi yang masuk, tapi investasi yang keluar itu tidak dinikmati oleh orang Jambi. Melewat pelabuhan Teluk Bayur, melewat keluar ke Riau, lewat ke Sumsel. Nah, kalau perlu solusi yang terakhir, seluruhnya keluar satu outlet itu di pelabuhan ujung Jabung. Tapi Jika cukup menarik, Bang. Sebenarnya banyak sih, Bang, yang mau kita bahas waktu terkait kondisi jalan. Namun waktu juga yang membatasi, Bang. Namun di lain waktu kan kita bahas, Bang, dampak-dampak dan apa yang harus dilakukan ke depannya sih, Bang. Ya saudara, itulah obrolan kita bersama Bang Ipan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, dan kita harapkan jalan di Provinsi Jambi bisa 90% atau 100% bagus sehingga roda perekonomian Jambi berjalan dengan baik dan normal. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.